Saudara bayangkan, saudara udah capek-capek di rumah, di tempat kerjaan sudah dimarah-marahi oleh bos. Sampai di rumah juga istri ngomel-ngomel, atau sebaliknya suami ngomel-ngomel. Kemudian pergi gereja hari Minggu, diintimidasi, terintimidasi. Waduh, begitu kejamnya kah Tuhan buat Anda semua? Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali menjumpai saudara dalam channel Pastor DHI. Sebelum saya men-share firman Tuhan dan melihat tayangan dari Pastor Andi Simon, kita berdoa. Saya akan berdoa buat saudara-saudara semua yang mengalami masalah, yang berkomentar di video saya, yang sakit sinus, yang batuk, yang tidak bisa berjalan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah untuk kita semua. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, berdoa buat umat-umatmu yang ada di media sosial, di YouTube, di rumah yang melihat tayangan ini. Tuhan, kalau ada mereka saat ini yang lagi sakit, mengalami masalah, Tuhan datang dalam hidup mereka dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dari setiap penyakit mereka, dilepaskan yang terikat, diberikan jalan keluar yang mengalami masalah saat ini. Kami klaim janji firman. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku, kita lihat dulu tayangan ini ya. Yang palsu dari setan, yang tidak murni berdasarkan firman Tuhan dari setan. Jika orang ini Roh Kudus, tanya dia, contohnya kitab suci 5. Ini bukan karunia yang baik, ini karunia kopi yang tidak bertanggung jawab. Adakah Paulus gini-gini? Ada tidak? Adakah Petrus jatuh terpelanting lalu membukanya tidak sadar, matanya tutup? Ada perempuan yang jatuh di dalam torrent blessing sampai roknya terbuka, kelihatan telana dalam. Saya kira Roh Kudus tidak mengerjakan hal ini. Roh Kudus tidak mentidurkan rohani kita. Baik saudara, kenapa beberapa hari ini saya membahas pernyataan-pernyataan, dan saya mengcounter pernyataan-pernyataan dari Pak Pendeta Stephen Tong dan beberapa hamba Tuhan yang lainnya yang seolah-olah mendiskreditkan iman Kristen dari karismatik dan Pantekosta ya. Lalu yang di situ tadi terlihat jelas mengatakan bahwa cuplikan videonya bahwa adakah Paulus begini-begini ya. Kemarin juga saya sempat membahas, tetapi ini saya ulang lagi untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudara semua yang melihat video ini atau juga yang pernah melihat video dari Pak Stephen Tong dan Pak Muriwali. Dia mengatakan bahwa adakah Paulus begini-begini, adakah Petrus gemetar-gemetar rebah lalu menutup matanya dan lain-lain ya. Nah, saudara, kalau Anda melihat di dalam Injil Yohanes 21 ayat 25, di sana dikatakan seperti ini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus, tetapi jikalau ditulis semuanya satu persatu maka agaknya sulit. Agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu ya. Jadi coba bayangkan saudara, ketika apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ditulis satu persatu kitab itu, menurut saya ngapain? Bisa mungkin ada ketika ketika Yesus mendoakan orang sakit, orang itu getar-getar. Benar gak saudara? Ketika dia mendoakan dan mengusir setan, orang itu bisa teriak-teriak. Bisa nggak saudara? Bisa, sangat bisa. Tapi kan tidak perlu ditulis. Yang ditulis adalah hasilnya. Yesus melepaskan, mengusir roh jahat dari orang gerasa. Yesus menyembuhkan penyakit orang lumpuh. Tidak perlu ditulis. Ketika Tuhan Yesus meletakkan tangan atas orang sakit itu, orang itu gemetar-gemetar lalu berteriak, lalu tangannya gemetar-gemetar. Yang ditulis adalah hasil akhirnya di dalam nama Yesus. Dan sama juga ketika murid-muridnya melakukan itu. Ketika mereka diutus oleh Tuhan dan diberikan kuasa kepada mereka, tidak perlu ditulis. Ketika Filipus melepaskan roh jahat dari si ini, orang itu gemetar-gemetar lari terbirit-birit dahulu. Nggak perlu. Hasil akhirnya mereka melepaskan orang itu. Mereka menyembuhkan orang-orang sakit di dalam nama Yesus. Ditulis dan menyembuhkan mereka semua. Kita melihat tayangan video dari Pastor Andi Simon yang
melenyapkan dan menyembuhkan banyak penyakit, termasuk wanita yang membuka korset ya, saudara ya. Setelah didoakan, korsetnya dibuka, terus ada anak remaja yang juga benjolan di dalam mulut. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Alkitab menceritakan bahwa mereka melenyapkan banyak penyakit, menyembuhkan banyak penyakit. Dengan ada yang mengolesi minyak, ada diceritakan bahwa dengan mengolesi minyak, maka penyakitnya sembuh. Ada yang tumpang tangan. Saudara tidak usah pusing dengan bagaimana cara pendeta itu melakukan mujizat. Tetapi hasil akhirnya adalah kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mau kita olesi minyak, mau dipukul-pukul, ya, mau gemetar-gemetar sedikit, bisa saja. Tetapi kan tidak perlu ditulis dulu. Atau ketika mereka mau melakukan mujizat, kira-kira menurut saudara ada nggak Paulus berdoa sungguh-sungguh kemudian tangannya getar-getar? Kemungkinan besar ada, tetapi tidak perlu ditulis. Paulus sebelum melakukan doa kepada orang sakit dan melenyapkan penyakit dan mengusir setan, maka dia berdoa kepada Tuhan dan gemetar-gemetar dulu. Kan tidak perlu, tapi hasil akhirnya di dalam nama Yesus mereka melenyapkan penyakit, menyembuhkan semua. Hasil akhirnya, nama siapa? Nama Yesus. Cara bisa beda-beda. Saya tergelitik dan jujur ketawa ketika ada yang berkomentar, ya, lalu memberikan komentar kurang lebih seperti ini ya saudara. Pak Muriwari saja ketika menyampaikan firman kan nafasnya turun naik. Saya lupa di video yang mana yang teman ini berkomentar sampai saya ketawa kan. Itulah ciri khas seseorang. Tidak usah kita pusing ketika pendeta yang satu mendoakan orang sakit kemudian tangannya gemetar, lalu kita bilang itu dari setan. Ngapain kita urusi seperti itu? Kemarin saya membahas tentang karunia-karunia yang berbeda tetapi satu roh, yaitu roh Kristus. Iya kan? Dan coba perhatikan saudaraku, ketika Pak Muriwali punya khas juga. Iya kan? Saya tidak lagi memojokkan Pak Muriwali, tidak ya. Tetapi ini menjelaskan cara seseorang, ya, kebiasaan seseorang di dalam mungkin menyampaikan firman Tuhan. Ada ya misalnya Pak Stephen Tong dari atas mimbar, kemudian terkesan seolah-olah mungkin ada yang mengatakan terkesan bahwa keras ya. Bahkan jangan ketika ada anak-anak yang jalan aja langsung diam, ya kan? Ya itu khas dia. Ya kalau menurut dia itu bagus dan itu dari Tuhan, ngapain kita menghakimi? Sampai biasanya di dalam gereja itu ya, di ini gereja-gereja tertentu juga kan, semua harus diam, hening. Ada bicara sedikit ketemu, itu dosa, diam orang semua. Jadi ada orang lagi mau minum, lagi haus, ya. Ini dosa, langsung yang lain melihat, kok minum di dalam gereja? Apa Tuhan sebegitu kejamnya buat saudara ya? Sepertinya itu terintimidasi. Saudaraku, Tuhan itu tidak mengintimidasi, tapi Tuhan itu penuh kasih. Ketika Anda haus di dalam gereja mendengarkan firman lalu ingin minum, Tuhan tidak larang kok. Yang larang itu adalah menurut saya adalah pemikiran manusia, aturan manusia. Saudara bayangkan, saudara udah capek-capek di rumah, di tempat kerjaan sudah dimarah-marahi oleh bos, sampai di rumah juga istri ngomel-ngomel atau sebaliknya suami ngomel-ngomel, kemudian pergi gereja hari Minggu, diintimidasi, terintimidasi. Waduh, begitu kejamnya kan Tuhan buat Anda semua. Sampai dalam gereja harus diatur semua, bernapas harus diatur, siap. Saudara, menurut saya Tuhan tidak dipusingkan dengan hal-hal lahiriah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana respon hatimu kepada Tuhan. Caranya mau bagaimana hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan. Jangan kita saling menghakimi. Masing-masing cara Tuhan berbeda buat setiap hamba Tuhan. Kita harus menghargai namanya keberagaman. Kita tidak bisa memaksakan pikiran kita untuk harus sama. Mungkin pendeta ini terlihat ajarannya lebih kuat ajarannya. Itu karunia dia. Yang lain diberikan karunia. Kemarin saya membahas untuk Anda semua. Ya. Anda bisa melihat videonya, saudaraku. Kita harus menghargai itu. Tetapi satu roh.
Kristus. Yesus saja ketika dia mendekati dia disalib, dia berdoa. Dan dituliskan di Alkitab bahwa dia berdoa kepada Bapaknya sampai mengeluarkan keringat bercampur darah, saudaraku. Kemarin juga saya membahas tentang Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sampai buta, manifestasi. Iya. Jadi jangan seolah-olah membawa opini Anda secara tidak sadar menjelekkan denominasi lain, kemudian sedang menonjolkan diri Anda bahwa Anda lah yang paling benar dari semuanya. Ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, tidak mungkin engkau menjelekkan orang lain. Kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, tidak mungkin engkau meremehkan pendeta yang lain. Kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, pasti engkau bisa membedakan ini dari Tuhan, ini dari setan. Tapi pertanyaannya, adakah Tuhan sungguh-sungguh di dalam hatimu? Sampai kamu tidak bisa membedakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudus. Saya pernah mendengar seorang pendeta mengatakan begini, bahwa Roh Kudus itu hanya dimiliki oleh Yesus Kristus dan tidak bisa diberikan oleh yang lain. Nah, ini salah, saudara. Roh Kudus itu diberikan kepada siapa yang mau meminta Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah membantu kita, mengingatkan kita akan setiap firman Tuhan. Di dalam kelemahan-kelemahan kita, Dia memberikan kita kekuatan. Waktu kita ingin berbuat dosa, seperti ada dalam hati kita, anakku, itu dosa, maka ada rem, itulah Roh Kudus. Ketika Anda sudah diperingati, tetap berjalan terus, melakukan dosa, bersinah jalan terus, berbohong jalan terus, menfitnah orang jalan terus, berarti Roh Kudus tidak bekerja dalam hatimu. Kalau Anda menjelek-jelekkan hamba-hamba Tuhan lain, itu bukan pekerjaan Roh Kudus, tetapi itu bisa pekerjaan hatimu dan isi hatimu atau kebencian dari hatimu, saudara. Roh Kudus itu memimpin kita kepada jalan kebenaran. Dan jangan salah paham ketika getar-getar itu dari iblis. Justru iblislah yang kadang-kadang mengambil dan meniru apa yang dari Tuhan. Jangan dibalik. Ketika orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bisa orang sampai gemetar. Orang berlutut. Yakub waktu dia bergumul dengan Tuhan, Elohim, sampai pincang. Itu menggambarkan juga ibadah saat ini. Bagaimana kita bergumul dengan Tuhan. Bagaimana kita ingin dekat dengan Tuhan. Kalau Anda hanya berdoa biasa-biasa kepada Tuhan dan tidak menghadirkan Tuhan dalam hatimu, Tuhan akan tidak berkarya jauh lebih banyak dalam hatimu. Orang bisa gemetar-gemetar karena itu adalah kuasa Tuhan yang dia rasakan. Tetapi ingat, tidak semua orang gemetar-gemetar juga dari Tuhan, saudaraku. Perlu diuji, memang benar. Karena iblis kadang-kadang menyusup. Karena ketika kita tidak membiarkan Tuhan bekerja, dan kita biasanya karena ada kesombongan rohani terlihat ingin dipakai oleh Tuhan, suara hati kita ingin memaksa Tuhan bekerja, tetapi Anda tidak hidup di dalam kebenaran, maka roh penyusup itu bisa masuk dalam diri kita. Kita bisa rasa bagaimana cara Tuhan bekerja dalam diri kita, saudara. Dan ketika mungkin Anda gemetar-gemetar, bisa karena itu ada terjadi pelepasan. Atau bisa karena memang dijamah Tuhan. Intinya jangan pusingkan dengan masalah getar-getar atau tidak. Ya, mau tarik nafas. Nah, itu kan tidak diurusi juga. Itu cara seseorang. Jadi demikian firman Tuhan, ya. Semoga bermanfaat buat saudara-saudara semua. Share video ini untuk rekan-rekan kita bisa mengerti dan bisa memahami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan.
ini saudaraku ya, diberkati channelnya Amin. Amin. ya, channel yang dia buat pelayanan medsos, baik dalam karirnya, dalam pelayanannya, diberkati ya. Semua pemirsa yang menyaksikan ini tolong subscribe dan notifikasi biar jadi berkat lebih banyak orang. Tuhan berkati ya.